Newcastle United berencana untuk memperkuat tim Eddie Howe dengan hingga 6 pemain baru. Menurut laporan dari 90 Min, dengan beberapa pemain yang baru saja terdegradasi di antara mereka yang dipertimbangkan. Setelah berhasil mendapatkan posisi 4 besar di Liga Premier, The Magpies berhasil memastikan tempat mereka di Liga Champions musim depan. Ini merupakan kali pertama mereka tampil di ajang tersebut dalam 20 tahun terakhir. Kira-kira 150 juta pound sterling akan dikeluarkan untuk merekrut pemain baru pada musim 2022-2023. Nick Pope, Sven Botman, Alexander Isak, dan Anthony Gordon yang termasuk di antaranya. Dan sumber yang terpercaya telah membenarkan bahwa pengeluaran tersebut akan terus dilakukan untuk memastikan klub tetap bersaing di level yang tinggi. Beberapa posisi yang dicari oleh klub dalam daftar belanja termasuk bek tengah sisi kanan, bek kiri, 2 gelandang tengah, dan penyerang sayap. Ada beberapa peluang tawaran yang dapat diperoleh dari tim yang terdegradasi. Tidak hanya dari Premier League, tetapi juga dari 5 liga top Eropa lainnya. Dari Leicester City, pasangan yang paling terkenal adalah James Maddison dan Harvey Barnes dari Leicester City yang sudah lama menjadi perhatian klub. Yang pertama sebelumnya telah ditawarkan sebesar 50 juta pound sterling oleh Newcastle musim panas lalu. Namun tawaran tersebut ditolak dan dia masih menjadi salah satu fokus klub. Minat terhadap Barnes pertama kali dilaporkan pada 90 menit di bulan April, hasil dari penampilan luar biasanya di tim Leicester yang akhirnya tersingkir dari papan atas hanya 2 tahun setelah memenangkan Piala FA. Pemain yang berusia 25 tahun itu berhasil mencetak 13 gol di Liga Premier selama musim 2022-2023. Dan ia dikenal sebagai pemain yang mampu memotong ke dalam bek sayap atau melaju ke garis depan dengan kedua kakinya. Tottenham akan berkompetisi untuk memperoleh perjanjian kedua pemain. Sedangkan West Ham dan Aston Villa juga mengagumi Barnes dengan serius. Pemain dari Southampton, Newcastle juga menunjukkan ketertarikan pada 5 pemain Southampton yang kemungkinan besar akan hengkang dari St. Mary's musim panas ini setelah tim mereka terdegradasi. Kapten James Ward-Prowse kemungkinan adalah pemain dengan profil paling dicari. Sementara Kyle Walker-Peters, bek sayap serbaguna, juga menarik perhatian beberapa klub top Liga Premier. Keajaiban remaja Romeo Lavia juga menjadi incaran Newcastle dan beberapa tim top Premier League lainnya. Pada bulan April, 90 Minutes melaporkan bahwa The Saints akan mencari keuntungan dari pemain Belgia tersebut. Penyelidikan juga tengah dilakukan terhadap playmaker asal Argentina yang berusia 20 tahun, Carlos Alcaraz, yang baru bergabung dengan Southampton selama kurang dari 6 bulan setelah pindah dari Racing Club. Dan bek tengah berusia 21 tahun Armel Bella Kocap yang membuat debut internasional untuk Jerman tahun lalu. Newcastle mungkin harus membayar hingga 25 juta pound sterling untuk mendapatkan Alcaraz, 2 kali lipat dari nilai transfer Southampton, sedangkan Bella Kocap masih memiliki kontrak selama 3 tahun lagi. Leeds United, kemungkinan banyak pemain internasional dari tim Liga Premier Leeds akan meninggalkan klub setelah kehancuran mereka. Tyler Adams, seorang gelandang tengah yang tangguh, termasuk di antara mereka yang telah menarik perhatian klub Newcastle. Adams yang merupakan pemain Amerika kunci bagi klub, terpaksa mengakhiri musimnya lebih awal karena cedera hamstring. Dalam 12 pertandingan terakhir yang dijalani tanpa kehadirannya, Leeds hanya mampu meraih 8 poin dari total 36 poin yang tersedia. Brandon Aronson, teman setim internasional Adams di tim nasional Amerika Serikat, adalah pemain lain yang diincar oleh Newcastle. Begitu pula dengan Jack Harrison. The Magpies mencoba merekrutnya pada musim panas sebelumnya, namun tidak berhasil menyetujui persyaratan.
Aronson menandatangani kontrak baru di Elland Road tahun ini setelah gagal pindah ke Leicester pada hari batas waktu. Namun, Newcastle mungkin akan mencoba menggoda Leeds dengan tawaran pada musim panas ini. Newcastle juga mengagumi fleksibilitas yang dimiliki oleh Robin Koch, yang mampu bermain di posisi gelandang bertahan maupun sebagai bek tengah. Robin Koch merupakan pemain internasional asal Jerman yang masih berusia 26 tahun dan sudah memperkuat Elland Road selama 3 musim. Dari seluruh Eropa, sasaran jangka panjang lain dari tim Newcastle yang terdegradasi di benua Eropa adalah bek kanan muda Ivan Fresnida, pemain yang sebelumnya telah melakukan diskusi dengan klub. Klausul pelepasan senilai 40 juta euro telah dikurangi separuhnya karena degradasi Real Valladolid dari La Liga. Namun Arsenal, Aston Villa, dan Borussia Dortmund akan bersaing ketat untuk memenangkan tanda tangan dari pemain muda Spanyol yang berusia 18 tahun itu. Newcastle membutuhkan pemain kualitas. Setelah The Magpies berhasil melaju ke Liga Champions, pastinya dibutuhkan pemain-pemain yang berkualitas untuk dapat bersaing. Newcastle memiliki ambisi yang tinggi dan tidak hanya ingin sekedar melalui Liga Champions. Kehadiran Newcastle di Liga Champions juga berarti mereka akan berpartisipasi dalam 4 kompetisi yang berbeda secara otomatis. Oleh karena itu, seperti yang dilaporkan di Telegraph, kedalaman skuad perlu dijaga dengan baik. Ya, kami telah membicarakan hal tersebut pada hari Sabtu lalu pemindahan. Saya merasa tidak ada pembahasan mengenai anggaran karena ada banyak faktor yang mempengaruhi, tetapi kami memahami apa yang harus dilakukan, ujar manajer Newcastle United Eddie Howe di Belfast Telegraph. Ketika Anda berada dalam posisi saya, tugas yang dihadapi menjadi sangat sulit. Sulit karena kami akan berkompetisi di banyak turnamen musim depan, sehingga diperlukan kedalaman skuad. Saya merasa skuad kami kurang musim ini, terutama di beberapa sektor. Kami hanya memiliki 4 gelandang di paruh kedua musim, kata Howe melanjutkan. Eddie mempunyai motif untuk meningkatkan timnya pada saat ini. Karena banyaknya persaingan, hal yang paling dikhawatirkan adalah cedera. Jika salah satu pemain mengalami cedera, maka akan sulit untuk bertanding. Maka dari itu, saya berpikir untuk menambah kedalaman tim, ujarnya. Keadaan cedera juga menjadi ancaman bagi Newcastle musim ini. Mereka hampir saja tidak berhasil menyelesaikan di 4 besar karena kekurangan pemain akibat cedera. Kami belum mencapai tingkat keparahan seperti itu, seperti yang terlihat saat melawan Chelsea. Tetapi, memang kami menghadapi kesulitan karena cedera. Pastinya ini menjadi fokus kami untuk memperkuat tim. Kami tidak bisa hanya fokus pada 1-2 pemain yang terluka dan membuat kami dalam situasi sulit, ujarnya. Nah, bagaimana pendapat football lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya.